Oke, halo teman-teman. Udah lama ya bikin video. Ini sibuk ngurusi di kebun ya, nggak sibuk juga. Cuman ini lagi ngurusi kebun gitulah. Musim hujan jadi penanganannya lebih ekstra gitu ya. Ini contohnya jarang ada sinar matahari ya kan. Harusnya nggak kutilang di permajaan, ini kutilang. Nih contoh kutilang itu kayak gini. Ini muncul batangnya kurus tinggi langsing. Ini kalau dibesarkan ya bisa besar, cuman nggak bagus lah. Jadi ini ruas antara daun ke daun ini jauh. Jadi nanti kalau diteruskan ini ya bakal kayak gitu. Jadi yang banyak batangnya bukan daunnya. Itu kalau untuk dikonsumsi sendiri masih oke. Maksudnya ini nggak penyakitan atau apa, enggak, cuman ya ini kalau untuk dijual ya kurang sip gitu loh, kurang pas karena ada batangnya ini. Kalau yang seperti ini contohnya ya, saya ambilkan contoh. Nah kalau yang seperti ini ya, ini memang kutilang, ada sedikit batangnya. Sebentar saya fokuskan dulu. Ada batangnya itu ya, ini sebelah tangan saya, ini sebelah jari itu ada batangnya sedikit. Cuman kalau performanya seperti ini lebih banyak daun daripada batangnya. Maksudnya daunnya masih rimbun ya, daunnya masih rimbun, daunnya nggak seperti ini tadi, nggak renggang-renggang ya, nggak berongga gitu. Ini masih bisa gede dengan optimal gitu, kalau dibesarkan masih bisa. Oh iya, ngomong-ngomong, ini saya lagi pindah tanam ya, dari peremajaan ke pembesaran ya. Habis panen beberapa hari yang lalu. Nah kalau kayak gini, ini juga batangnya banyak, cuman daunnya rimbun. Ini kalau dibesarkan masih bisa, masih ada harapan lah gitu, masih ada harapan untuk performanya baik seperti itu. Kalaupun nanti selang beberapa hari kok nggak menunjukkan ada perkembangan yang signifikan, maksudnya dia malah terus menumbuhkan batangnya, ya kita ganti aja. Soalnya ini total permajaan ini totalnya semua ada 228 ya, sedangkan di atas di pembesaran itu cuma 204. Jadi masih ada sisa sekitar 24 ya, 24 tanaman itu masih ada sisa. Jadi kalaupun nanti di atas ada yang bermasalah, semisal tiba-tiba ada yang dimakan ulat atau tiba-tiba yang agak kutilang gitu, itu performanya nggak baik ya, tinggal kita tuker aja yang di sini gitu. Di sini kan pasti nyisa masih sekitar 24, itu masih ada gitu kan, kayak gitu. Nah ini saya sambil cabut-cabut ya di permajaan ya, ikuti terus videonya. Ini sebenarnya kalau musim panas nggak sampai kayak gini, nggak sampai kutilang. Ini memang agak telat, memang pemindahan dari permajaan ke sana itu memang agak telat. Cuman permajaan sebelumnya ini, yang maksudnya yang dipanen kemarin itu nggak kutilang ya, dia juga di permajaan lama saat musim hujan juga. Cuman musim beberapa hari ini sekitar 5 hari kayaknya ya, itu bener-bener deh pagi sampai sore itu nggak ada cahaya matahari gitu. Nah kalau kayak gini ini jelek ya, kayak gini ini nggak usah diikutin. Udah, kita tinggal di sini, kita jadiin sortiran dulu ya, kita tinggal di sini nih. Jadi ya kembali lagi ke itu tadi, beberapa hari ini itu bener-bener mendung terus. Subuh hujan, nanti hujannya berhenti pagi jam 6 atau setengah 6 gitu, waktunya keluar cahaya matahari tapi malah mendung.
mendung setelah hujannya itu nggak hilang. Jadi ya susah. Jadi ya kalau kayak gini, nah ini bagus ya, nggak kutilang, dia bagus tumbuhnya karena dia tadi ada di situ, di pipa paling ini sana timur ya. Jadi ini pipa paling timur, ini pipa paling barat ya, buat informasi aja maksudnya. Jadi ini dia ada di pipa paling timur, tumbuhnya bagus, nggak ada kutilang karena meskipun mendung tapi intensitas dia dapat cahaya masih dapat gitu, masih paling dapat lah kasarnya, bisa dibilang gitu. Nah ini juga lumayan tapi agak kelihatan batangnya ya, itu agak kelihatan batangnya tapi nggak masalah, ini masih rimbun, ini masih oke. Ya agak susah, agak jauh, pindah tempat. Di sini ini kecil tapi daunnya masih banyak, masih oke, nggak apa-apa, nanti bisa diganti dengan yang lain kalau ada yang lebih bagus. Fungsinya permajaan, lubang permajaan lebih banyak fungsinya itu sih untuk sortir. Jadi kalau sekiranya kan ya dari yang semua yang kita tanam itu kan nggak semuanya jadi bagus gitu ya, apalagi ya ini masih bukan pembesarannya gitu kan. Jadi ya nggak masalah kalau kita lebihin, itu nggak masalah, malah lebih baik gitu, bukan nggak masalah lagi tapi lebih baik dilebihin, karena ya itu untuk menyortir kalau ya ada yang kayak gini. Belum lagi kalau semisal ada yang dimakan ulat atau dimakan hama atau kena jamur apa gitu ya. Soalnya kan ya ini musim hujan, jadi kelembapan itu terlalu tinggi. Kelembapan terlalu tinggi untuk pertumbuhan sayur, terutama di hidroponik, karena dia langsung sama air ya, langsung sama airnya dipompa. Kembali lagi ke situ, langsung sama air terus, 24 jam kena air terus. Jadi kalau kelembapan tinggi dia mudah kena jamur seperti itu. Oke, ini mungkin saya lanjutin dulu ya, cabut-cabutnya nanti saya sambung ketika udah di instalasi atas ya, di pembesaran. Oke, ini kita udah di instalasi pembesaran ya. Perbedaannya kalau instalasi pembesaran ini jaraknya antar lubang ini sama lubang ini 20 cm dari as ya, dari tengah. Kalau di instalasi permajaan itu tadi itu jaraknya 10 cm, dari as ke as itu jaraknya 10 cm. Kalau di pembesaran jaraknya 20 cm, gunanya ya untuk membesarkan. Itu maksudnya biar gak berhimpitan ya, itu tadi di bawah kelihatan ya kalau berhimpitan. Nah ini kalau di sini kan enggak, ini ya kan nggak berhimpitan, jadi dia nanti tumbuhnya bisa besar, bisa melebar terus gitu, bisa gede. Kalau jaraknya terlalu dekat 10 cm itu tadi, itu ya dia berhimpitan. Itu salah satu juga ya penyebab terjadinya kutilang ya, salah satu juga penyebab terjadinya kutilang. Ditambah lagi karena ada sinar matahari yang, intensitas sinar matahari yang kurang tersebut. Jadi ya kurang maksimal tumbuhnya ya kan, jadi kutilang itu tadi. Oh ya, ini kalau tips saya pindah tanam ya, dari permajaan ke pembesaran ini daun kayak gini, daun kuning-kuning ini saya buang ya, saya buang karena ya percuma juga dipertahanin, dia udah nggak produktif gitu loh, udah nggak berguna juga, nanti bakal jadi sampah juga, bakal mengering, airnya juga ya. Untung kalau dia mengering dengan normal, kalau enggak dia bisa nempel di sini, nempel di pinggiran pipa sini, itu dia bisa jadi jamur kalau dia nggak kering aja. Kalau dia itu nempel dan lembab, dia itu bisa jadi sumber jamur. Nah itulah kenapa saya sampai hampir 1 tahun nggak pernah ngebersihin instalasi ya, karena menurut saya hal-hal kecil tersebut yang perlu diperhatikan. Jadi saya biasanya kalau semisal beberapa hari kemudian gitu ya, ngontrol ternyata ada yang lupa untuk nyabut daun tua di sini gitu, dan dia udah mulai menguning, itu
waktu saya ngontrol ke kebun itu saya potek, saya ambil biar dia nggak lembab dan menempel di pinggiran lubang, biar nggak jadi jamur. Trik saya itu sih, mungkin bisa ditiru itu. Tapi kalau soal nggak dibersihin jangan ya, itu mungkin kalau berlaku di kalau di kebun lain mungkin nggak berlaku itu. Tetap kena jamur mungkin, soalnya beberapa teman saya ketika tahu kalau instalasi saya nggak pernah dibersihin itu kaget, loh kok bisa aman, katanya gitu, kok bisa santai-santai aja gitu. Ya saya juga nggak tahu gitu ya, apa trik khususnya gitu. Tapi setelah saya ingat-ingat, sepertinya saya nggak bisa memastikan, hanya sepertinya itu ya, karena saya mau ini waktu pindah tanam saya buang, terus waktu ngontrol kebun, ngontrol harian gitu, itu kalau ada yang menguning langsung saya potek, nggak saya biarin. Jadi tanaman itu benar-benar saya rawat beneran gitu ya, biar mereka tetap sehat gitu. Terus ya itu tandon, ppm dan pH nutrisi juga diperhatikan gitu, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan ya tanamannya tumbuhnya juga akan sembarangan gitu ya kan. Ya kurang lebihnya seperti itu ya kan. Ini saya potek-potek gini ya kan, saya buang itu. Ini nah ini ya kotor-kotornya, ini akibat instalasi nggak pernah dibersihin ini. Nah ya kayak gini. Tapi kan instalasi yang ideal itu bukan instalasi yang bersih ya, tapi instalasi yang mana tanamannya nggak mengalami masalah gitu ya kan. Selama tanaman nggak mengalami masalah, nggak sakit gitu ya, maksudnya tanamannya nggak sakit-sakitan atau nggak rentan terkena jamur atau hama, ya itu berarti instalasi itu udah disebut ideal. Kalau menurut SOP keidealan atau gimana gitu, istilah apa gitu ya kan, ini instalasi saya disebut ideal nggak bisa, karena itu kekuatan pompa kurang gede. Itu saya cuma pakai 3.800 liter per jam ya pompanya. Nggak ya, acuan pompa sekarang bukan ke watt ya, karena sudah banyak pompa yang modern, pompa-pompa modern, pompa-pompa baru itu kekuatan mendorong kekuatan mendorong airnya itu gede per liternya itu, per jamnya itu, tapi wattnya kecil. Itu banyak sekarang kayak semisal JTP ya, JTP 5.800 itu kekuatan mendorongnya gede, dia 5.800 liter per jam, tapi dia cuma 38 watt. Jadi acuan pompa sekarang bukan watt ya. Ya ini sekedar informasi aja gitu. Jadi pompa itu acuannya sekarang seberapa bisa dia mendorong air, seberapa banyak, bukan seberapa banyak dia mendorong air dalam 1 jam, itu acuannya ya. Nah kayak gini ya kan, kotor-kotor ini, kotor-kotor. Tapi ini semisal nggak kotor, ini putih ya, bukan coklat. Ini karena dia kotor jadi akarnya coklat, yang mana biasanya disebut sama orang-orang itu tanamannya nggak sehat. Tapi ya kalau nggak sehat ya ini gimana dong. Tumbuh itu maksudnya kalau nggak sehat. Tanamannya tumbuh normal, performa bagus, vigor bagus. Ya ini awal-awal pemindahan awal-awal pemindahan dari permajaan emang agak gini ya, beleot gini ya bentuk daunnya, karena itu tadi agak kutilang sama dia terlalu berdempetan ya, terlalu lama berdempetan maksudnya, terlalu lama berdempetan. Tapi nanti ini seiring berjalannya waktu, sekitar 1 mingguan lagi ini udah normal, udah nggak beleot, udah nggak bengkong-bengkong gini gitu loh, udah normal.
Udah pernah saya soalnya mengalami seperti itu. Ya bukan udah pernah ya, sering. Kalau sering mendung wis kebanyakan pasti bengkong-bengkong daunnya, pasti itu. Kemungkinan besar lah. Hampir pasti gitu. Karena ya berdempetan gitu. Nah itu tadi habis dipotekin daun tuanya, ya udah tinggal kita masukin gini. Pokoknya dia nggak goyang gitu ya. Ini masih saya benerin, agak susah karena dia agak gede. Pokoknya dia nggak goyang sana sini gitu, dia nggak roboh maksudnya. Ya udah kayak gitu doang pindah tanam. Lebih efektif pindah pakai sistem peramajaan dengan ya sedikit nambah pekerjaan pindah tanam ini. Itu lebih efektifnya karena waktu panen jadi lebih cepat ya. Bukan waktu panennya lebih cepat, lebih tepatnya itu kalimatnya yang dipakai memotong waktu panen ya. Kalau panennya lebih cepat ya enggak juga, karena ya dia dari biji sampai panen tetap usianya sama-sama aja gitu ya. Tapi maksudnya lebih cepat ya ini, maksudnya memangkas waktu panen itu ya. Ini baru aja kemarin dipanen ya di instalasi pembesaran ini, tapi sekarang udah masuk selada yang udah gede, yang bisa dibilang tuh sebentar lagi udah panen lagi kayak gitu. Jadi nggak kerasa panen lagi, nggak kerasa panen lagi kayak gitu. Efektif lah ya, bisa dicoba itu. Saya dulu sebelum punya instalasi permajaan cuma punya ini ya, panen sebulan sekali gitu ya, dengan syarat itu kalau Hamin 2 minggu sebelum panen itu udah semai. Jadi nanti pas panen itu nggak baru semai. Kalau panen baru semai nanti instalasi bakal kosong selama 2 minggu, karena semai itu 2 minggu ya. Kalau saya 2 minggu sampai 3 minggu lah, kalau musim hujan biasanya 3 minggu karena matahari kurang. Itu jadi bakal kosong. Jadi semai 2 minggu sebelum panen, Hamin 2 minggu sebelum panen itu waktu panen. Jadi kan saya biasanya panen malam gitu ya, malam dipanen, udah besok pagi kan nganter ke yang saya suplai, nganter seladanya. Setelah pulang nganter udah langsung dimasukin semaian. Jadi instalasi ini terus beroperasi seperti itu. Pompa bisa dibilang tuh pompa cuma mati semalam lah, cuma istirahat semalam kayak gitu. Jadi mungkin sudah cukup jelas ya, penjelasan tentang permajaan, pindah tanam, penjelasan itu tadi kutilang, terus penanganan ketika musim hujan ya. Jangan sampai ada daun kuning yang ada di sekitar sini yang menempel menyebabkan jamur ya menurut saya. Karena saya dengan melakukan pemotekan supaya nggak ada daun di sekitar lubang tanam itu terbukti nggak ada jamur kayak gitu, terutama yang biasa dijadikan masalah sama petani selada hidroponik itu jamur kayak cekospora atau gimana itu bacanya itu, pokoknya itulah tulisannya ya. Itu jamur mata kodok itu ya biasanya disebutnya. Itulah, alhamdulillah kalau di kebun saya ada, tapi dikit banget. Jadi kayak semisal ada itu gimana ya contohnya lah kayak gini. Nah semisal ini kan daun udah disebut daun tua ya, cuman dia nggak menguning, jadi belum saya potek. Nah misal beberapa hari lagi ini menguning, itu kan saya potek. Nah tapi kalau dia nggak menguning sampai agak lama, nah itu dia bisa tiba-tiba dia terkena jamur kayak gitu. Ya gitulah ya penjelasannya, terkena jamur mata kodok itu. Tapi ya cuma 1-2 daun doang, nggak sampai semua. Jadi menurut saya itu bukan kendala ya, itu ya emang apa ya, rintangan lah, bisa disebut rintangan bukan kendala.
Jadi ya tinggal dipotek aja, kalau ada jamurnya dibuang, udah gitu doang ya. Mungkin penjelasannya kayak gitu ya. Ini jadi cerita saya pindah tanam ya, sama sedikit penjelasan ya, nggak tahu sih penjelasan apa, pokoknya itulah ya, cerita tentang kebun saya gitu ya, kali ini tentang pindah tanam kayak gitu. Oke, terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.